Sudah merekam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Anda presentasi kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Judul dari konsultasi sini nilai-nilai dasar perjuangan KMI untuk membangun dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam. Latar belakangnya, permasalahan besar hari ini adalah bahwa ratusan tahun telah berlalu pemikiran itu masih saja menjadi rujukan normatif tekstual pada pendidikan Islam kita hari ini di sekolah maupun di perguruan tinggi. Padahal setiap hari kehidupan kita banyak terjadi perubahan dan perkembangan yang tidak dijumpai di masa awal Islam. Maka seolah-olah teks produk Islam itu dipaksakan untuk menyesuaikan realitas kontemporer. Dengan demikian terjadi kegagapan dan ketidakmampuan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Mestinya urusan Islam atau pendidikan Islam hari ini dikaji dan dirumuskan dengan berbasis problem. Artinya perhatian utama adalah fenomena realitas kemudian diberi pemecahan masalah bisa dengan berbagai pendekatan. Salah satu pemikir Islam atau cendekiawan Muslim Indonesia bernama Khalis Majid yang juga merupakan kader himpunan mahasiswa Islam pernah merumuskan satu metode pemikiran yang dikaji dari konsep Quran. Hasil penemuannya bahwa ternyata Quran memiliki berbagai aspek nilai yang seringkali tidak dijumpai dalam pemikiran pendidikan atau pemikiran Islam maupun dalam pemikiran pendidikan. Hal yang ditawarkan oleh Khalis Majid bahwa minimal ada 7 nilai dalam Al-Quran itu yang bisa menjadi pedoman untuk melakukan suatu perubahan atau perjuangan. Yang pertama, tawaran Khalis Majid hasil kesimpulan penemuannya dari nilai-nilai Quran, yaitu yang pertama tentang dasar-dasar kepercayaan, tentang ketuhanan. Yang kedua, ada aspek kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, ada aspek ketuhanan yang sudah beri kemanusiaan atau sisi kemanusiaan yang harus dikaji. Kemudian ada aspek yang kelima itu individu, masyarakat, individu dan masyarakat. Yang kelima ada yang keenam ada aspek ekonomi, dan yang ketujuh ada aspek ilmu pengetahuan. Nah, bagi penulis bahwa dalam pemikiran pendidikan Islam selama ini atau pendidikan Islam kita baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam itu jarang sekali kita jumpai adanya aspek ekonomi, adanya aspek sosial masyarakat, adanya aspek budaya dan sebagainya itu dirumuskan dalam pendidikan Islam, sehingga kita terjebak hanya pada pembicaraan pada sekedar teologi. Nah, kemudian nilai-nilai yang ada pada NDP-HMI terlalu sepanjang zaman diambil karena disebabkan memuat nilai-nilai yang sesuai dengan fitrah manusia karena dikaji dari konsep Quran. Pendidikan Islam telah tereduksi dan terpalsu pada aspek fikih, mazhab siapa, kawan aliran apa, tasawuf tarekat apa, dan sebagainya. Penafsiran dan pemahaman pendidikan Islam juga terpenjara pada soal teologi, ditambah dengan campur tangan kepentingan politik, membuat pendidikan Islam semakin jauh dari nilai-nilai dasarnya yang bersumber dari Quran dan As-Sunnah. Menurut penulis, pembongkaran ulang dan penelaah harus menggunakan dekonstruksi atau yang diperkenalkan Derrida, adanya pembongkaran ulang kemudian kita memasang kembali. Kita mencoba melihat struktur yang membuat seseorang pemikiran itu kemudian dibangun dari awalnya, konteks apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana konteks hari ini. Oleh karena itu pembongkaran ulang dan penelaahan lebih dalam justru untuk mengembalikan nilai Al-Quran yang otentik, utuh, komprehensif. Nilai-nilai dasar perjuangan HMI inilah sebagai contoh dekonstruksi pemikiran Islam yang berani melakukan perombakan dengan memperkenalkan berbagai aspek dalam pengkajian, pemahaman dan pemikiran Islam dalam proses pendidikannya. Kemudian gerakan dan pendekatan sosiologis menjadi khas kental dari HMI. Transformasi sosial harus lahir di Islam yang transteologis, sebagaimana yang telah mapan selama ini teologis. Fokus dan pertanyaan penelitian
dari penulis ada 3 prop, dan yang pertama itu bagaimana itu nilai-nilai dasar perjuangan HMI dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Yang kedua, mengapa nilai-nilai dasar perjuangan HMI ingin mendekonstruksi pemikiran pendidikan Islam. Yang ketiga, bagaimana dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam yang dibangun dari nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Tujuan dan manfaat penelitian ya untuk memahami nilai NDP itu dan bagaimana pembongkarannya pada pemikiran pendidikan Islam. Kemudian yang selanjutnya kerangka teori saya juga pakai di proposal ini. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalam atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini yaitu fenomenologi. Penelitian fenomenologi bersifat induktif. Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif yang dikembangkan dari filsafat fenomenologi. Fokus filsafat fenomenologi adalah pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia, bukan sekedar pemahaman atas bagian-bagian spesifik yang berlaku khusus. Dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan secara cermat NDP HMI untuk membangun rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam merupakan tawaran sebagai salah satu pendekatan dalam kajian Islam dan disiplin ilmu lainnya, terutama pada pemikiran pendidikan Islam seperti dalam tulisan ini. Pendekatan penelitian, pendekatan studi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan keilmuan antara lain filosofis, historis, dan sosiologis. Kemudian metode pengumpulan data. Ada dua sumber data. Yang pertama primer, yaitu tes NDP HMI dan dekonstruksi dan pemikiran pendidikan Islam. Kemudian sumber sekundernya ada jurnal, artikel, hadis, keabsahan data. Kemudian ada teknik analisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif ialah untuk menentukan dan menafsirkan yang ada. Analisis adalah cara yang digunakan untuk mendapat ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan mencari kejelasan dari objek penelitian. Kemudian mungkin seperti itu. Ya, Mas Hamzah, dengan judul ini kamu mau melihat apa sih? Dengan judul ini kamu kira-kira kamu mau melihat apa? Mau melihat apa? Saya mau melihat Pak tentang pemikiran pendidikan Islam selama ini yang terlalu cenderung pada teologis, sehingga misalnya pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak terlalu keluar. Kamu itu kan mau melihat nilai-nilai dasar perjuangan ini, itu ya di satu sisi kamu mau membangun dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam, nyambungnya di mana itu loh? Ya, nyambungnya itu Pak, pemikiran pendidikan Islam itu bagi saya harus saya memasukkan konsep dari nilai dasar HMI itu yang ada di bab itu tadi, ada kemanusiaan, sosial, dan sebagainya, ekonomi. Dan itu yang saya selama ini masih kurang dijumpai dalam pembahasan pendidikan Islam tentang Islam yang sinergis dengan ekonomi, politik, budaya. Itu yang menurut saya harus didekonstruksi, dan NDP HMI menawarkan hal itu Pak. Ya, tapi rumusan masalahnya nggak bunyi. Jadi apa yang kamu sampaikan itu rumusan masalahnya. Dan di konstruksi ini kan penelitian pemikiran ya, Prof. Lebih cenderung penelitian pemikiran apa? Tidak, itu aksiologi dan Aksiologi. Oke ya. Nah, di metode juga. Ini penelitian library apa? Manfaat itu. Library. Nah, library berarti kan Anda menggunakan sumber data ya, sumber data primer dan sumber data sekunder. Apa yang menjadi buku-buku primer yang mengatas atau yang menceritakan tentang nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Lalu dekonstruksi pemikiran pendidikan buku apa saja. Ya. Kemudian kalau metode itu kan berarti kalau ini penelitian library
itu ya. Cuma bingung juga ya kalau punya ACC tapi kayak dari awal kan saya diskusi dengan kau kan saya agak rasa bingung juga judul ini mau kemana itu. Bro. Ya baik. Saya memang waktu pas diantar dua makalah pertama itu enak saya. Nah ini yang ini. Tapi yang ketiga ini semua muka saya. Karena dia agak pemikiran. Iya. Jadi ini mau diapain gitu loh. Ini dasar perjuangan HI mendekonstruksi pemikiran. Bukan siapa. Bukan kan banyak ada pemikiran Pak Sanaki, ada pemikiran saya, pemikiran Boris Majid, bos pemikiran siapa. Tendang kira-kira gitu. Mau didekonstruksi. Nggak jelas. Saya ada ini, ada tawaran ini baru saya dapat juga di hal ini. Anak Haiti ya, aktivis. Iya. Itu sudah bagus. Begini, membangun karakter bangsa, analisis terhadap perjuangan Haiti, studi analisis terhadap perjuangan Haiti. Itu aja sudah. Dari awal kan saya bingung dengan dia orang ini. Kalau Anda mau aktivis, Anda sudah pada. Maka jadi membangun karakter bangsa dalam kurung studi analisis terhadap perjuangan Haiti atau kaderisasi Haiti atau sistem pengkaderan Haiti itu aja kita aja ya. Jadi studi analisis terhadap sistem pengkaderan Haiti. Nah, bagusnya kalau Anda itu kalau Anda punya di mana ada pengkaderan, Anda bisa di situ jadi lapangan aja. Selalu, kalau saya selalu rumah Coba di mana yang kau terima objeknya di mana? Di mana kalau kamu lari ke lapangan? Orang mana kamu? Makassar. di sini Pak, saya selalu isi ini sampai sekarang. Nanti Anda teliti, jadi sistem pengkaderannya coba. Nanti begini, Anda kan begini. Pertama kan ada nilai-nilai perjuangannya dan juga nilai-nilai untuk membangun karakter bangsa itu. Lalu bagaimana di lapangan? Nah, itu malah ketemu kalau ini Instruksi. jadi membangun karakter bangsa. Itu kan besar ya. Lalu studi analisis terhadap sistem pengkaderan Haiti di mana? Anggota itu. Konflik itu. Di Jogja, di Jagen, apa di sudah tempat di Jagen tahun mana? Di sini di komisariat sini. Di mana? Di Sabang. Mungkin cabang juga di mana? Pas nanti K1 itu K1 ya. Iya. K1 itu apa? Nah, dengan tadi basisnya kan nilai-nilai perjuangannya. Sesuai. Ada sistemnya itu. Jadi studi analisis terhadap sistem pengkaderan Haiti di Yogyakarta. Wah, itu Anda menjadi rujukan nasional nanti Mas. Betul itu. Nanti menggantikan Abang Sitompul itu. Ganti Abang Sitompul. Iya, beda itu kan. Kamu Makassar ya? Kadarnya nanti. Kemudian Aspar Haiti Indonesia nanti kan. Tapi serius kamu, serius nanti itu nanti lanjut untuk disertasi. Nanti seluruh Indonesia disertasi kan. Wajah kalau mau Anda aktivis, bagus sekali Anda bisa dapat data. Ya. Belajar judulnya tadi. Dari awal saya sudah bingung mau kemana. Juga saya di rumah itu saya bingung membaca berbolak-balik saya begini-begini karya Teopo, maunya apa gitu. Jadi teori karakter kan banyak. Teori karakter.
cabang aja jangan. Masih langka itu saya kira belum ada saya kira. Nanti baca bukunya Abang Sitobul. Dia kan sebagai sejarawannya kan. Dia sejarawannya. Ya. Sehingga Anda merubah ya, jadi merubah rumusan masalahnya juga dirubah. Ya. Kemudian teorinya juga adalah berkaitan dengan pendidikan nilai ya. Pendidikan nilai, pendidikan karakter ya. Nah, kalau ini kau pertahankan ini saya bingung sekali nih. Nilai-nilai dasar mau mendekonstruksi pemikiran kita. Pemikiran siapa ya kalau dekonstruksi? Dan kalau kira-kira kan ini kan ada suatu konstruksi. Anda mau mencoba ide konstruksi kan? Dihancurkan kan kira-kira begitu. Ya, itu namanya dekonstruksi, itu namanya merubah total. Ini menjadi kamu tidak sanggup itu saya kira dan tidak jelas. Nanti Anda hanya mungkin menelanjangi orang aja kerjamu ya kan? Ya, nggak ada apa-apanya. Maka urusan masalahnya di Roban atau pertanyaan penelitiannya ya itu adalah bagaimana membentuk karakter bangsa, model kenegaraan, sistem kenegaraan hari ini. Gimana begitu? Lalu yang kedua, bagaimana hasilnya? Ya. Bagaimana hasil capaian? Ya. Hasil capaian dalam membangun karakter bangsa. Model HM ikan itu. Ada menjadi lapangan begitu ya. Di lapangan aja begitu. Lebih kaya. Kalau hanya di buku-buku saya nggak kaya nanti. Karena antara dalam buku-buku itu kan akan berbeda dengan yang ada di lapangan kan. Pasti berbeda lah. Saya juga aktivis dulu ya. Berbeda ya kan. Terus Ini yang dibesukannya semua. iya. Kemudian Oh iya. Ini kan sedih. apanya sudah cocok ini tentang kajian literaturnya kan sudah Islam mazhab Hayy ini sudah ada kan? Ini sudah agak lengkap ini. Tapi cari yang jangan buku lepas ya. Tapi adalah penelitian itu yang Abang Sitobul ini adalah disertasinya kan ini kalau tidak salah. Nanti Anda soroti kepada karakter bangsa, dulu ya. Ya. Nanti Anda bisa terbelakang itu bahwa lihat bagaimana Tanjung, itu loh, urus dunia nasional itu kan adalah orang-orang yang nasionalis semua kan. Jadi kan itu baru sangat menarik itu. Itulah kodenya teliti ini. Kok bisa? Bagaimana sih sistem pengkajian? Ada apa Tanjung, siapa lagi? Sekarang ada MD kan? Itu tokoh-tokoh nasional dia. Banyak sekali sebabnya itu. Itu kan adalah karena dia kesadarannya bagus kan, menurut karakter bangsa itu. Terus tadi juga kerangka teorinya ya, global, tidak lagi ini. Maka kalau saya mana pendidikannya ya, karakter bangsa itu adalah pendidikannya ya. Karakter bangsa itu adalah pendidikannya. Terus yang ada menjadi ke lapangan ya, dia lagi ke hasil lomba begitu ya.
kemudian kerangka teorinya ya perlu dibangun. Jika Anda bicara tentang nilai sudah okelah kalau Anda membuat kerangka. Nah, terutama metodenya, ini metodenya kan berarti sudah berubah, berarti metode lapangan kan, metode penelitian lapangan. Berarti ada keabsahan data masuk. Nah, Anda mau pakai triangulasi atau mau pakai yang lain itu harus jelas betul. Ya. Kemudian informannya, siapa informannya. Ya. Iya, karena mau penelitian lapangan ya. Anda meneliti di salah satu cabang di Yogyakarta. Siapa yang menjadi informan, terutama informan utamanya siapa? Ya. Memang ada. Oh ada di sisi. Itu kembali ya sebagai informan utamanya. Ya, itu yang harus Anda pakai. Kemudian berarti analisisnya depan itu bisa melakukan lihat. analisis interaktif yang dari miles ya. Ya, karena itu lapangan datang, prediksi, display, kemudian konklusi, baru mengambil kesimpulan. Ya, oke, bisa diterima Prof. Alhamdulillah, diterima dengan perbaikan dari kita tutup dengan adalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebingungan saya sudah terjawab sekarang ini. Saya juga Sudah terjawab. Pencet mana? kotak. Ini. Yang mana? Di bawahnya itu. Ya udah pencet. Siapa lagi?